Kembali lagi di Adi Setiatmika Channel. Adi Setiatmika Channel. Oke, hari ini kita akan berbincang-bincang dan berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman. Mengenai hal yang paling terseram yang pernah dialami, yang kita alami. Mungkin dari Eka dulu. Kamu apa ya? Yang seram, yang paling seram, yang menakutkan. Maksudnya itu pengalaman ya. Apalagi kamu kan kerja di tenaga medis. Ya, kalau di tenaga medis ya janganlah ditanyakan lagi, itu pasti datang. Yang pertama itu hal yang paling menyeramkan itu adalah mimpi buruk ya pasti. Mimpi buruk itu salah satunya tuh kita mimpi orang-orang yang kita sayang tuh meninggal gitu. Itu tuh bagaikan mimpi buruk, menakutkan sekali sampai ke bawah nangis gitu kan. Itu semoga jauh deh dari mimpi-mimpi buruk yang seperti itu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kejadian seramnya itu memang di rumah sakit. Nah, memang di rumah sakit itu kan kita kenal dengan tempat orang sakit, terus ada tempat misalnya ada yang meninggal gitu kan. Padahal lagi dulu saya waktu praktek. Untuk praktek itu di salah satu rumah sakit umum ya. Itu kan di sana tempatnya seram, kalau malam-malam ya udah pasti seram gitu kan. Sedangkan pada waktu itu saya disuruh bawa keranda mayat itu kan, itu dalam lift gitu dan tinggal sendiri. Bayangin itu takutnya kayak gimana, seperti itu loh. Terus naik sepeda di dalam orang itu malam-malam karena ruangannya itu jauh dari ruangan satu ke tempat waktu itu disuruh bawa surat pengantar ini kematian itu kan, ketinggalan. Jadinya nggak mungkin dong saya sendiri gitu jalan kaki jauh soalnya. Jadi harus naik sepeda. Itu malam-malam banget dalam fasilitas lampu kayaknya lampunya tuh remang-remang ya? Remang-remang gelap gitu kan. Jadi itu benar-benar seram dan takut sekali. Saya itu sampai takut memang kalau kerja di sana, agak-agak gimana gitu perasaannya kan, agak-agak takut. Tapi mungkin karena saya percaya bahwa Tuhan itu ada di mana-mana, jadi saya pasti dilindungi pada saat itu. Jadi pada saat takut tuh memang ada takut, cuman sedikit bisa tenang ya, hati itu bisa tenang sedikit jika kita percaya Tuhan itu ada untuk melindungi kita gitu. Wah, super. Terus kamu gimana cerita seremnya? Kalau aku sih sering ya, dulu apa sekarang? Dulu, kalau sekarang ini pernah sampai pernah nggak teman-teman kalau mimpi itu mimpi meninggal? Kalau aku mimpiin orang meninggal pernah. Kalau mimpi meninggal, kita ingin meninggal tuh enggak. Akunya meninggal. Kalau aku pernah mimpiin orang meninggal. Sama pernah aku itu mimpi, di dalam mimpi itu akunya yang meninggal. Jadi baru-baru ini sih sebenarnya mimpi kita itu tidur. Habis itu dalam mimpi itu kita itu meninggal. Nah, ketika saya itu ceritanya mimpi meninggal, saya rasa roh yakin saya itu masih di badannya saya ya waktu di dalam mimpi. Nah, ketika badan itu dibakar oleh api di salah satu kuburan di Puro Dalam kalau nggak salah, di Puro Dalam. Nah, ketika dibakar itu saya merasakan gimana badannya kebakar. Setelah itu bangun. Bukan bangun sih. Setelah itu rasanya itu roh itu keluar dari badan dan saya sendiri melihat badan saya dibakar. Coba bayangkan. Kayak itu hal yang nggak maksudnya nggak mungkin mimpi seperti itu. Cuma tapi gimana sih waktu itu kamu tuh ngerasa takut atau gimana? Gini ceritanya, dalam mimpi itu
dalam mimpi itu badan saya itu sudah diupacarai di kuburan. Nah, tapi dalam keadaan diupacarai itu saya rasa roh saya itu masih ada di dalam badan saya, di dalam mimpi. Nah, ketika itu saya melihat yang lainnya nangis, tapi badan saya sudah diikat di salah satu tempat pembakaran itu. Nah, ketika dibakar, saya merasakan sekali badan saya itu mulai terbakar dan roh saya tiba-tiba keluar dari badan saya. Jadi dalam mimpi badan kebakar, roh itu keluar dari badan saya dan saya sendiri melihat badan saya itu terbakar. Dan saat itu saya berpikir bahwa apakah saya benar mati atau gimana? Saya juga bingung jadinya. Nah, ketika itu, setelah badan saya itu terbakar dalam mimpi, saya melihat, saya bingung, saya mau kemana? Gitu ceritanya. Bingung, mau kemana? Setelah itu, saya berpikir, saya harus kemana sekarang? Saya kan maunya pulang, kita pulang aja deh. Di rumah diem gitu. Tapi ada kalau nggak salah ibu-ibu ya, wanita, dia bilang ke saya, kalau kamu pulang nanti takutnya kamu nggak bisa balik lagi ke sini, gitu bilang ke saya. Akhirnya saya diajak ngayah di salah satu pura di sini aja, diem ikut ngayah di sini gitu, dia bilang. Nah, saat itu saya juga bingung, apakah saya benar-benar mati atau gimana. Setelah itu saya ikut ke puro, maksudnya saya ikut ngayah di salah satu puro, ngayah. Habis itu saya lihat orang lain itu sembahyang dan sebagainya, tapi mereka nggak bisa lihat saya. Tahu nggak yang buat saya kaget itu adalah ketika saya bangun pagi-pagi. Gimana rasanya? Bersyukur karena masih hidup. Gimana rasanya kalau misalkan kamu dalam keadaan seperti itu? Ketika kamu bangun, tiba-tiba, itu cuma mimpi. Oh, ternyata saya masih hidup. Gimana rasanya? Antara bingung, antara bersyukur ya. Kita harus bersyukur, kita sudah diberikan kehidupan sampai sekarang. Itu mimpi, menurut saya mimpi yang paling buat saya itu bingung dan agak ketakutan sebenarnya. Mungkin saya merasa bahwa mungkin seperti itu ya, yang dirasakan sama orang lain yang mungkin dalam tanda kutip sudah meninggal. Mungkin seperti itu ya, bingung mau kemana mau kemana juga bingung, mau ngapain juga bingung. Saya nggak tahu juga sih. Mungkin dari teman-teman mungkin pernah mengalami hal seperti itu, bisa komen di bawah, bisa berbagi. Nah, pengalaman saya juga mungkin ini belum pernah saya ceritakan sebelumnya. Saya itu pernah mengalami beberapa kejadian yang memang mungkin orang lain, kejadian nyata. Mungkin orang lain belum pernah ataupun mungkin lebih parah lagi daripada saya. Yang pertama, saya pernah, mungkin waktu itu saya pulang dari kuliah malam ya, lewat di salah satu kuburan. Saya sudah pernah beberapa kali lewat ke sana, tapi belum pernah mengalami hal seperti itu. Nah, suatu malam saya pulang dari kuliah, waktu itu ada kegiatan, terus saya pulang melewati satu kuburan yang dulunya katanya angker tapi saya juga kurang tahu karena itu kuburan itu di pinggir jalan. Nah, pada malam itu saya mau lewat itu sudah merasakan hal yang aneh, maksudnya perasaan udah nggak enak. Jadi saya tunggu biar ada motor yang lain untuk lewat, biar kita bareng lewat. Nah, ketika itu ada motor yang lewat di depan saya, jadi saya ikuti dia biar berani gitu.
Nah, ketika motor tuh lewat sebelum kuburan itu ternyata ada jalan. Ternyata dia belok sana. Jadi saya sendiri yang lewat ke kuburan itu. Ceritanya mungkin jamnya itu di atas jam 12 malam ya. Jadi sepi sekali. Nah, pas saya lewat di depan kuburan itu ada lampu, sebenarnya lampu merkuri, lampu jalan, penerangan jalan. Tiba-tiba lampu itu padam sebelum saya lewat. Mungkin karena lampu merkuri itu kalau dari saya sih ya, dari dari yang saya tahu dan ilmu yang pernah saya pelajari itu, bahwa lampu itu nanti ketika panas dia akan mati sendiri. Nah, kita pakai logika saja. Jadi seperti itu. Nah, setelah itu pas saya lewat, tiba-tiba lampunya mati. Sebelum saya lewat sudah mati. Jadi saya klakson biasa. Tapi saat saya klakson itu saya udah merasakan hal yang aneh. Hal yang aneh itu perasaan sudah nggak enak ya. Jadi ketika saya lewat, tiba-tiba saya melihat ke arah kuburannya itu. Tiba-tiba saya melihat sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya dan belum pernah terduga dalam pikiran saya akan melihat hal seperti itu. Jadi waktu itu saya melihat, dan bahkan saya di sana itu depan kuburan itu saya malah pelan-pelan. Bukan malah ngebut, tapi saya malah pelan-pelan karena saya penasaran dengan apa yang saya lihat. Emang apa yang dilihat? Saya melihat ada air, mungkin tingginya 2 meter kalau nggak salah. 2 meteran air, dan lebarnya itu 1 meteran lah. Tapi dalam bentuk air, dia itu terbang. Pernah nggak teman-teman melihat air terbang? Enggak sih, jatuh baru pernah. Oh, Kalau terbang dia? air itu kayak jelly. Pas sekali di pintu masuk salah satu kuburan nih, saya melihat air itu terbang. Di bawahnya nggak nyentuh tanah, di atasnya nggak terlalu tinggi. Coba. Kan saya penasaran. Saya lewat, tiba-tiba kok ada air terbang ya, dan suaranya itu kayak air jatuh. Jadi awalnya saya penasaran sekali itu apa, tak liatin, malah gas motor tuh pelan-pelan malahan, karena saya fokus ngeliat itu, tiba-tiba air itu udah mulai mendekat di pinggiran kuburan itu. Dan seketika tangan itu gemeteran, habis itu kita tancap gas, nggak inget klakson, nggak inget untuk untuk ngedim lampu, nggak inget. Jadi saya langsung ngebut aja sendiri. Itu pengalaman seram. Iya, Dan yang lagi satu, yang paling awalnya saya tidak percaya, tapi karena saya mengalaminya sendiri, jadi saya sedikit percaya dengan hal itu. Dulu itu saya pernah voli di salah satu gor ya. Mungkin kalau saya ceritakan gor itu, teman-teman pasti takut ke salah satu gor itu. Jadi saat itu saya tahun 2000 berapa ya? 2010, 2011 mungkin ya. Nah, ada kejuaraan di salah satu gor. Saya dulu voli di salah satu gor, ada kejuaraan. Padahal awalnya itu kita main voli, terus sudah berapa kali main ke sana. Jadi saya rasa tidak ada masalah di sana. Cuman saat saya itu, kalau nggak salah itu semifinal. Itu semifinal di salah satu gor. Di gor itu penontonnya ramai sekali. Nah, kejadiannya itu kemarinnya saya main voli di sana, merebut tiket untuk semifinal. Besoknya saya main lagi ke sana gitu, untuk semifinalnya. Nah, kejadian itu
ketika dalam gor dalam keadaan ramai sekali, penonton banyak sekali, dan saya datang waktu itu mau ke kamar mandi. Nah, ke kamar mandi, jadi saat di kamar mandi itu kemarin saya lihat kamar mandi itu rusak. Ada tulisan depan itu kamar mandi rusak, tidak bisa digunakan. Nah, pas waktu itu saya pengen kamar mandi, ternyata kamar mandi yang saya lihat kemarin itu sudah tidak rusak lagi, sudah terbuka. Nah, dalam logika saya bahwa kamar mandi itu sudah diperbaiki karena sekarang semifinal. Ternyata saya masuk ke dalam kamar mandi, ada wastafel kamar mandi. Nah, saya cuci muka di kamar mandi, cuci muka, cuci tangan. Karena saya lihat di dalam toilet itu ada tempat kencing yang cowok itu ada 4. Dan ada 2 kamar mandi yang masih full, masih tertutup, masih terkunci. Nah, jadi saya tunggu di cuci tangan, cuci muka. Nah, ketika sudah selesai, yang kencing yang untuk tempat cowok itu udah keluar semua ternyata. Keluar udah kita lihat dalam sudah sepi. Oh, mungkin udah keluar semua kan gitu. Ternyata kamar mandi yang 2 itu juga terbuka, sepi. Ternyata hanya saya yang di dalam kamar mandi, yang cukup besar ya. Nah, yang saya heran itu ketika saya melangkah, baru 2 langkah baru mau ke kamar mandi, masuk ke kamar mandinya itu, ternyata suara di luar itu sudah hilang. Suara di luar itu sudah nggak ada suara. Saya kan logika, saya kira di luar itu ada jeda istirahat, jadinya semua penonton itu diem. Saya juga nggak berpikiran bahwa pengalaman ini terjadi kepada saya. Nah, ketika di dalam kamar mandi itu ternyata saya tidak mendengar suara apapun yang ada di luar sana. Padahal di luar sana itu dalam keadaan ramai sekali. Bayangkan kalau semifinal ramai ya, kan orang nonton banyak kan. Jadi saya masuk ke dalam, saya lihat kamar mandi. Dalam kamar mandi ternyata kosong, dan karena saya mau kencing saja, saya kencing di salah satu tempat kencing cowok ya, urinoir. Nah, jadi ketika itu saya dengar suara wanita yang ketawa. Nah, bayangkan. Nggak mau diceritain lagi. Jadi ada wanita ketawa yang saya dengar, tapi suaranya kecil. Nah, ketika itu saya kencing, saya hiraukan suara itu, sambil saya kencing. Nah, selesai saya kencing, suara itu yang ketawa itu nggak diam-diam. Dia nggak diam, maksudnya dia ketawa terus. Bahkan dari pertamanya di telinga kanan saya dengar dia ketawa kecil, kemudian udah lama saya malah konsentrasi dengan suaranya itu. Suara apa ya? Kok ada orang ketawa? Nah, setelah itu di telinga saya yang kiri juga terdengar suara yang sama. Loh, kok suaranya makin dekat rasanya, dan makin keras. Nah, makin keras itu jadi saya gimana ya? Suara apa ya? Jadi setelah itu saya bergegas cepet-cepet, sampai waktu itu saya itu nggak bisa lari, nggak bisa jalan. Pernah ngalamin itu. Jadi saya nggak bisa jalan, saya nggak bisa lari, dan suara itu semakin dekat, semakin kencang, semakin keras di telinga saya. Nah, seketika itu saya lihat kanan kiri. Gangguan anak nangis.
saya gini, saya lari nggak bisa, jalan nggak bisa. Akhirnya apa? Akhirnya saya itu mau lari, kaki saya itu di lantai itu sampai gini, tapi nggak jalan. Ini pengalaman pertama saya itu mengalami hal seperti ini. Nah, jadi ketika saya mau lari dan suara itu makin keras, makin kenceng, dia ketawa, akhirnya saya bisa lari. Nah, ketika saya lari, karena saya nggak mikirin apa lagi, saya nggak lari. Ketika saya lari dan kejeduk di tembok, gini ya, bahunya kejeduk di tembok, jeduk gitu di tembok. Nah, seketika itu langsung suara di luar itu terdengar. Ceritanya Suara di luar itu ternyata langsung terdengar, ada orang rame lagi, penontonnya rame. Wah, itu pengalaman ya memang menakutkan sekali. Nah, seketika itu juga saya keluar dari kamar mandi dan tangan sama kakinya gemetaran. udah selesai kencing atau kencing di celana? Udah selesai kencing. Tangannya gemetaran, tangannya gini rasanya, kamu diem, terus kaki gemetaran, keringat dingin, langsung ganti baju, langsung main. Dan saat itu saya ingat sekali, saya main dalam keadaan perasaan itu udah kemana-mana, udah nggak konsen, udah gemeteran. Jadi seketika itu selesai main, langsung saya ganti baju, bukan di tempat ganti baju, saya ganti baju di luar. Setelah itu saya nggak langsung pulang, nggak cerita. Karena saya takut, karena besok saya akan main lagi untuk final. Jadi saya pilih tidak cerita ke orang lain. Tapi besoknya lagi saya ke sana, kamar mandi itu sudah terkunci. Ada tulisan rusak. Kira-kira siapa yang mengunci? Itu seperti apa? Kira-kira siapa yang mengunci dan sebenarnya apa yang ada di kamar mandi itu setelah dikunci? Mungkin teman-teman pernah mengalami hal seperti ini atau cerita-cerita seperti ini, bisa komen di bawah. Siapa tahu bisa nanti berbagi pengalaman juga ya. Siapa tahu nanti kita datang ke sana untuk tanya-tanya, untuk berikan pertanyaan ataupun berbagi pengalaman. Oke, teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kami. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Semoga channel ini selalu bermanfaat untuk kita semua. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Dipersembahkan oleh Selempang Jegek Bagus, Boneka Wisuda Denpasar, Rumah Online, Baby Shop Jegek Bagus.